Written by Hananeko Suki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 7. Mari kita mulai. Libur semester dimulai. Gorum mengisi liburannya dengan bekerja di restoran daging ayahnya. Sembari menunggu pelanggan yang datang, ia duduk di salah satu meja menggambar model piring atau gelas yang ingin ia buat nanti. Jaehyuk menghampiri Gorum dan tersenyum melihat keterampilan tangan putrinya. Ia bergerak duduk di hadapan gadis itu. Kau sedang mengumpulkan contoh? Gorum langsung tersenyum. Ya, setelah ini aku akan membuatkan ayah gelas-gelas dan piring-piring baru, janjinya. Jaehyuk tersenyum lebar. Yang cantik? Gorum mengangguk. Yang cantik, jawabnya. Lihat, ayah suka yang seperti apa. Ia memperlihatkan gambar-gambar yang sudah ia buat sejak pagi. Jaehyuk memperhatikan lembar demi lembarnya. Wah, cantik semua. Ayah tidak bisa memilih, ucapnya bingung. Nanti pelan-pelan aku akan membuatkannya semua untuk ayah, janji Gorum. Jaehyuk terkekeh. Oh ya, liburan semester ini kau tidak berencana pergi bersama temanmu? Atau berkencan? Godanya. Suwa mungkin nanti akan menghubungiku jika ingin pergi. Dan aku tidak punya pacar. Jadi tidak perlu berkencan, jawab Gorum. Jaehyuk manyun. Memangnya belum ada yang mendekati putri ayah ini? Tanyanya. Belum ya. Lagi pula aku juga masih tahun pertama. Mungkin nanti tahun ketiga? Tanya Gorum dan tertawa kecil. Kakakmu saja baru masuk kuliah sudah memiliki pacar seorang senior yang tampan, cerita Jaehyuk. Kak Ahrem kan punya wajah dan tubuh ibu, wajah saja, ucap Gorum tidak heran. Jaehyuk cemberut. Kenapa memangnya kalau punya wajah dan tubuh ayah? Gorum langsung cengengesan. Ya, tidak apa-apa, jawabnya dan tertawa sendiri. Jaehyuk tertawa kecil. Tidak apa-apa. Nantinya, kau akan bertemu seseorang yang benar-benar menyayangimu. Ayah saja berhasil mendapatkan ibumu, ucapnya bangga. Gorum mengangguk. Baik, Tuan Han, jawabnya. Jaehyuk tersenyum gemas pada putrinya. Setelah jam makan siang yang selalu ramai, Gorum meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke kampus yang sepi karena tidak ada kegiatan kecuali orang-orang yang mengambil semester pendek di Fakultas Sains yang sangat jauh. Ia bersenandung kecil menuju gedung teknik untuk mengunjungi Miao dan anak-anaknya. Senyuman lebar muncul di wajahnya. Miao, sapanya. Ia tertegun melihat ada bekas tempat makan kucing di luar kotak. Siapa yang memberikannya? Gumamnya tak mengerti. Ia memperhatikan sekitar, tidak terlihat siapapun. Akhirnya ia berjongkok dan membuka makanan kucing yang ia bawa. Mengganti yang sudah habis dengan yang baru. Ia tersenyum ke dalam kotak kayu, tangannya terulur mengelus kepala kucing itu. Nanti, ketika lapar, keluar saja ya, makanannya ada di sini, ucap Gorum memberitahu. Setelah hampir 15 menit, ia bangkit dan kembali pergi. Keesokan harinya, Gorum kembali menemukan seseorang sudah memberikan makan untuk Miao. Siapa ya yang melakukannya? Gumamnya penasaran sendiri. Hari berganti menjadi minggu, hingga pertengahan bulan tiba. Gorum mendatangi kampus lebih cepat dari biasanya. Ia melirik jam tangan dan mempercepat lagi langkah. Ia sangat penasaran siapa yang memberikan makan untuk Miao selain dirinya. Ia mengendap-endap di samping gedung Fakultas Teknik. Hati-hati ia mengintip dari balik dinding. Ada seorang pria berbahu lebar mengenakan jaket berhoodie sedang mengelus kucing. Ia memperhatikan lebih jelas. Perhatikan lagi, hingga ia menyadari orang itu adalah Yeonsok. Yeonsok tersenyum sembari menghalus kucing di dalam kotak.
Hei, jangan rebutan. Ucapnya pada bayi kucing yang sudah semakin besar rebutan puting susu. Gorum keluar dari persembunyiannya. Senior! Sapanya senang. Spontan Yonsok menoleh. Ia hampir terlonjak kaget melihat Gorum yang muncul. Gorum juga terkejut karena respon Yonsok tersebut. Yonsok sempat terpaku beberapa saat. Kenapa kau di sini? Tanyanya. Ia tidak siap karena hari itu ia hanya mengenakan hoodie dan celana jeans saja. Tidak ada gaya sama sekali. Gorum mengangkat bungkusan yang ia bawa berisi makanan kucing dan air mineral. Senyuman lebar memenuhi wajahnya. Mulut Yonsok terbuka dan mengangguk mengerti. Gorum menghampiri kotak dan berjongkok di sebelah Yonsok. Jadi, selama ini senior yang selalu memberikan makan untuk Miao? Tanyanya. Yonsok memandang kucing di kotak canggung. Aku tidak ada kerjaan, jadi... Syukurlah, ucap Gorum lega. Yonsok bingung kenapa Gorum mengatakan itu. Gorum mengeluarkan makanan kucing yang ia bawa. Jadinya, dia bisa makan siang dan malam karena ada 2 orang yang memberikannya makan. Ucapnya ceria. Mata Yonsok yang awalnya tertuju ke wajah Gorum langsung kembali ke kotak ketika gadis itu menoleh padanya. Gorum mengulurkan tangan ke kotak, mengelus kepala Miao hingga ia menyadari hidung kucing itu berair. Oh, Miao sakit? Tanyanya. Sakit? Sakit apa? Tanya Yonsok kaget. Sepertinya Miao flu, ucap Gorum. Anak-anaknya juga bisa sakit jika dia sakit. Yonsok menatap Gorum bingung. Dia butuh dokter? Tanyanya. Gorum menghela nafas dalam dan mengangkat kotak. Aku akan membawa mereka ke dokter hewan dekat sini, ucapnya hendak bangkit. Yonsok dengan cepat mengambil kotak itu dari tangan Gorum dan bangkit duluan. Gorum sempat terbengung-bengong, lalu tersenyum dan mengikuti pria itu. Keluar dari klinik hewan. Gorum membawa kotak sembari memandang Miao yang tampak sedikit was-was. Yonsok berhenti di sebelah Gorum dan memandang gadis itu. Tidak bisa, ucap Gorum sendiri sembari menggeleng. Yonsok mengerutkan dahi, lalu mengintip ke dalam kotak. Kau sedang berunding dengannya? Tanyanya. Gorum memandang Yonsok. Sepertinya aku harus membawa Miao dan anak-anaknya pulang, ucapnya. Tapi, kau bilang ibumu alergi bulu kucing, ucap Yonsok mengingatkan. Benar, jawab Gorum. Tapi, aku tidak bisa membiarkannya di luaran ketika sakit. Aku bisa membuatnya tetap di kamarku dan melarang ibuku masuk. Usulnya seolah itu adalah ide yang sangat cemerlang. Yonsok menatap Gorum seolah itu adalah ide terburuk yang pernah ia dengar. Semangat di wajah Gorum langsung redup. Lalu bagaimana? Yonsok berpikir dulu, lalu mengambil kotak dari tangan Gorum. Aku akan membawa mereka pulang, ucapnya tanpa ragu. Gorum tertegun memandang Yonsok. Senior akan membawanya pulang? Yonsok mengangguk. Pilihan apa yang kita punya? Tanyanya. Tapi apa orang tuamu akan menyukai ide itu? Tanya Gorum lagi. Tidak perlu khawatir, aku tinggal sendiri, ucap Yonsok. Naik, ia berjalan ke mobilnya. Gorum segera mengikuti Yonsok. Yonsok meletakkan kotak kayu di bangku belakang, lalu hendak masuk ke kursi kemudi, hingga menyadari Gorum tidak langsung masuk ke mobil. Sedang apa? Masuk, ucapnya. Kita kan sudah tahu Miao dan anak-anaknya akan senior bawa pulang. Aku langsung pergi naik bis saja. Restoran ayahku tidak jauh kok dari sini, jawab Gorum. Yonsok terpaku. Ada kekosongan di dalam dadanya mengetahui mereka akan berpisah di sana. Oh benar, Gorum mengeluarkan kartu nama restoran ayahnya dari tas dan berlari kecil menghampiri Yonsok. Ini. Yonsok menerima kartu nama itu. Restoran daging rem. Ini restoran ayahku. Jika senior ada waktu mampir saja, ucap Gorum memberitahu. Oh, sekarang sudah ada layanan antar ke rumah juga. Tinggal menghubungi nomor di sini. Ia menunjuk nomor yang tertera di kartu nama. Yonsok sama sekali tidak memandang kartu nama.
Matanya tertuju pada Gorom yang menjelaskan makanan favorit di restoran ayahnya. Matanya berpindah ke kartu nama ketika gadis itu memandang wajahnya. Terima kasih sudah membawa Miao dan anaknya ke klinik dan bersedia menampung mereka. Aku pamit sekarang. Gorom membungkuk sopan, lalu berjalan menuju simpang penyeberangan untuk naik bis ke seberang jalan. Yeon-suk masuk ke mobilnya. Namun ia tetap duduk di tempatnya memperhatikan Gorom menyeberangi jalan. Hingga gadis itu menaiki bis yang datang. Ia menghela nafas dalam. Sepertinya kita perlu berbelanja, Miao, ucapnya. Lalu mengenakan sabuk pengaman dan menyalakan mesin. Kami pulang, ucap Jae-hyuk begitu memasuki rumah bersama Gorom. Hyo-jung menyambut suami dan putri bungsunya dengan senyuman lebar. Sudah pulang? Ia membantu suaminya membuka baju luar. Mana Ahrem? Tanya Jae-hyuk. Aku akan menghidangkan ini, ucap Gorom sembari berlalu ke dapur dengan makan malam yang dibeli ayahnya di perjalanan pulang. Ada di kamarnya. Hacu! Tiba-tiba Hyo-jung bersin begitu Gorom berlalu di sebelahnya. Jae-hyuk menatap istrinya kaget. Oh, kau baik-baik saja? Tanyanya. Gorom menatap ibunya horor. Ia meletakkan bungkusan yang ia bawa ke meja makan. Diam-diam ia mengendus bajunya sendiri. Hyo-jung mengelus hidungnya. Kenapa ya? Apa kau menyentuh kucing tadi? Tanyanya pada Jae-hyuk. Jae-hyuk langsung menggeleng. Tidak. Hyo-jung sendiri juga kebingungan. Kenapa ya? Gorom melirik kedua orang tuanya. Aku akan ganti baju dulu, ucapnya dan berjalan cepat ke kamar. Ya, santai saja. Ayah yang akan menghidangkannya, ucap Jae-hyuk memberitahu. Jung melirik putri bungsunya. Kenapa dia? Tanyanya. Jae-hyuk tersenyum jahil. Sepertinya putri bungsu kita sudah mulai menemui pria sekarang, bisiknya. Hah? Gorom? Ya benar, Gorom. Hyo-jung menatap ke arah pintu kamar putrinya cemas. Coba. Penasaran gak sih? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Bertemu lagi di part selanjutnya.